makan ketoprak Belanda. Tunggunya kita keluarkan dulu. Oh, kacang tanahnya kita goreng dulu ya. Yuk kita makan ketoprak, yuk. Hari ini makan ketoprak, yuk. Ketoprak dari Jerman, yuk. Pasti enak saja rasanya. Yuk kita makan ketoprak, yuk. Ketoprak dari Jerman, yuk. Yang masaknya si Ratu Jenggreng, yuk. Pasti enak rasanya jenggrong. Yuk kita makan ketoprak, yuk. Ketoprak dari Jerman, yuk. Kacangnya kita goreng dulu. Sedikit aja, digongseng-gongseng aja kalau bila perlu. Yuk kita makan ketoprak, yuk. Ketoprak dari Jerman, yuk. Yang masaknya si Ratu Jenggreng, yuk. Pasti enaklah rasanya. Pasti enaklah rasanya. Yuk kita makan ketoprak, yuk. Ketoprak dari Jerman, yuk. Yang masaknya si Ratu Jenggreng, yuk. Pastilah enak. Itu lagu terbaru aku ya. Tolong dihafalin. Yuk kita makan ketoprak, yuk. Ketoprak dari Jerman, yuk. Yang masaknya si Ratu Jenggreng, yuk. Pasti rasanya juga ngejreng. Gitu. Gitu. Ya. Coba kalian nyanyikan dulu. Hafal nggak lagunya? Yuk kita makan ketoprak, yuk. Ketoprak dari Jerman, yuk. Yang masaknya si Ratu Jenggreng, yuk. Pasti rasanya juga ngejreng. Ya. Nyanyinya kayak gitu. Nadanya jangan dirubah. Ya kan? Gitu. Diganti nadanya. Kan itu lagu ondel-ondel. Yuk, di Jerman kan gak ada ondel-ondel. Nah, jadi diganti. Yuk kita makan. Yuk kita makan ketoprak, yuk. Ketoprak dari Jerman, yuk. Yang masaknya si Ratu Jenggreng, yuk. Pasti rasanya juga ngejreng, yuk. Belum panas minyaknya. Ya. Nyanyinya kayak gitu. Yuk kita makan ketoprak, yuk. Ketoprak dari Jerman, yuk. Yang masaknya si Ratu Jenggreng, yuk. Pasti rasanya juga ngejreng. Loh, tadi celana bunda mana ya? Belum masukin ya. Yuk kita makan ondel-ondel, yuk. Yuk kita makan ketoprak, yuk. Ketoprak dari Jerman. Besok gue nyuci piring. Ah, banyak kali piring aku. Kok ada aja piringku nih banyak kali. Siapa yang makan di kamar? Hah? Ada orang lain? Kok perasaan piringku banyak aja tiap hari. Kayaknya kurang piring cuma satu kok. Gue tuh bisa berlapis-lapis. Kayak kue lapis gitu. Kayak kue lapis. Yuk kita makan ondel-ondel, yuk. Ondel-ondel dari Jerman, yuk. Salah lagunya. Yuk kita makan ketoprak, yuk. Ketoprak dari Jerman, yuk. Yang masaknya si Ratu Jenggreng, yuk. Pasti rasanya juga jreng-jreng. Ya kan? Mainnya kayak gitu. Goreng tahunya dulu tadinya ya. Tadi Nuna goreng tahu dulu kau bodoh. Tahunya nggak kau goreng. Terus makannya kayak mana? Apa itu? Kayak suara gendang. Oh, pasang payung.
kayak suara gendang-gendang yang kayak apa namanya sih, yang dung, apa sih suara apa sih yang kayak apa namanya sih, istilah kayak gitu, suara apa sih namanya kalau yang kayak malam-malam Jawa itu yang bunyi dong, apa sih namanya itu, lupa aku, yang kayak lagu-lagu Jawa itu loh. Tahu nggak sih kalian semua? Tahu nggak sih? Suara apa sih, gendong, gendung, gendang, gendung, apa? Gendunggang gitu. Suara apa sih? Rabana, bukan. Yang dong gitu, yang kayak suara kayak suara, yang kayak suara-suara itu, suara gue. Tahunya sekarang kita potong tahu rame-rame. Yuk kita potong tahu rame-rame yuk. Tahu dari Madura yuk. Apa lagunya? Dia bisa nyanyikan, coba nyanyikan. Biar gue dengar suara kalian semuanya. Coba, aku pengen dengar suara kalian nyanyi. Coba nyanyi dulu. Biar gue dengar suara kalian. Kedengaran nggak suaranya? Coba nyanyi dulu. Coba kalian nyanyikan lagu Bunda tadi, cepat. Cepatlah, namanya Anak Bunda. Coba kalian nyanyikan. Nyanyikan dulu. Ya. Coba nyanyikan dulu. Nyanyikan dulu. Itunya apanya, katanya direbus ya. Cabenya direbus ya. Nah, cabenya direbus ya. Yuk kita coba nyanyi dulu. Coba nyanyikan dulu lagunya Bunda. Biar aku dengar suara kalian. Cepat. Ngagetin aja. Coba kalian nyanyikan dulu lagunya. Yuk, coba nyanyikan dulu dong. Biar Bunda dengar suara kalian. Coba. Yuk kita makan ketoprak yuk. Ketoprak dari La Jerman yuk. Yang masaknya si Ratu jreng-jreng yuk. Pasti rasanya juga ngejreng. Gitu nyanyian. Bisa nyanyi gak sih? Ada pita suaranya? Hah? Takutnya gak ada pita suara. Pita suara kami gak ada, Bunda. Bunda ada pita suara, kami gak ada pita suara. Terus kalau nyanyi kayak mana? Harus ngenden dulu gitu. Alah, hancur pula tahu ini. Gampang kali hancurnya kau. Gitu udah hancur. Cobalah nyanyi dulu. Cobalah hibur Bunda. Aku udah capek ngibur kalian ya. Cobalah aku dihibur. Coba aku dihibur. Yuk kita nonton ombak-ombong. Yuk. Cobalah hibur aku. Aku nggak ada kacang nih. Yuk kita nonton. Yuk kita makan ketoprak. Yuk. Ketoprak dari La Jerman. Jangan suaranya pelan-pelan ya, soalnya lagi nongkrong di situ. Petil kan suara aku. Soalnya suara Bunda kan kayak petil. Suara petil sama suaraku lebih gede. Yuk kita makan ondang-ondang. Kerupuk jangan lupa. Nampakkan wujud kau. Sembunyi-sembunyi kau di balik komputer tuh ya. Biar gak aku makan. Percuma kau aku beli kalau nggak aku makan. Sembunyi-sembunyi kau. Habisnya kita goreng tahunya. Ya kan? Habisnya kita goreng tahunya. Ini tahunya ini langsung dari Cina ya. Kurang tebel nih, tipis ya. Tipiskan lagi biar gampang gitu ngalusnya. Dan yuk kita goreng ondel-ondel yuk. Mau aku denger lagu itu ganti lagu aja deh. Ada orang di depan itu. Kerupuk pun kena mepet. Ini sembunyi-sembunyi. Udah tahu tuh makan.
Kok hari ini harem kali bun? Harem apa? Maunya kayak mana aku? Hah? Bergantungan di ini, di plafon. Mau harem, kalau nggak harem kayak mana? Bergantungan di plafon gitu. Hah? Bergantungan di plafon. Hah? Bergantungan di plafon gitu ya? Iya, bergantungan di plafon gitu. Oke, aku mandi nanti habisnya. Kayak mana harusnya bunda? Bergantungan di plafon gitu. Atau nemplok-nemplok di dinding. Nemplok-nemplok di dinding gitu, cecak kali kan. Nemplok-nemplok biar nggak harem gitu ya. Yuk kita makan ondel. Udah lapar tuh bunda loh. Kayak gini lah hidup di Jerman. Mau makan ketoprak aja mungkin buat sendiri. Kalian bayangin lah itu. Ya, kalian bayangin lah. Mau makan ketoprak aja harus buat sendiri. Itu kalian mau tinggal di Jerman. Kalau nggak mampu, nggak usah mimpi. Ya, itu mau tinggal di Jerman. Kalau mau tinggal di Jerman, pikirkan baik-baik. Jangan usah terbang aja kayak pesawat. Ya. Apa-apa semua sendiri. Nggak ada tangan orang kita butuhkan di sini. Tangan sendiri yang bergerak. Kalau pengen cacat, susah. Yuk kita makan ketoprak, yuk. Ketoprak dari Lila Jerman, yuk. Yang masaknya si Ratu jreng-jreng, yuk. Pasti rasanya juga ngejreng. Pasti rasanya juga ngejreng. Jreng-jreng. Kok sedikit bangku. Nyanyi dulu lah. Tadi emang kau nggak dengar suaraku nyanyi? Peka kau. Tuli kau. Kau nggak dengar tadi aku nyanyi? Mau nyanyi apa lagi? Hah? Nyanyi Garuda Pancasila. Tadi aku nggak nyanyi rupanya. Hah? Berpantun. Kau suruh aku nyanyi, udah nyanyi aku. Udah kayak babu aku ya. Udah kayak budak aku. Kau suruh-suruh nyanyi pula aku. Udah nyanyi, tanpa kau suruh pun aku udah nyanyi. Nggak dengar telinga kau rupanya. Budek telinga kau, congkel dulu ke dokter telinga. Jangan budek jadi anak gue ya. Emaknya nggak budek soalnya. Udah nyanyi aku masih bilang suruh nyanyi. Nyanyi apa? Aku nyanyi burung kakak tua. Banyak kali permintaan kau. Jarah dulu ke makam pahlawan sono. Jarah. Pergi jarah dulu ke makam pahlawan. Kalau belum jarah dulu ke makam pahlawan ya. Pergi jarah dulu ke makam pahlawan. Taburin bunga. Sana pergi jarah dulu ke makam pahlawan. Ya, pergi jarah dulu ke kuburan pahlawan. Ya. Taburin bunga. Biar budak enggak biar hilang budak kau. Biar hilang budaknya. Udah nyanyi aku. Itunya tuh nyanyi lagi. Nyanyi apa? Budak kali telinganya. Masih muda udah budak. Hah? Gimana kau peka kayak gitu? Pakai telur enak kali telur mata sapi ya. Udah nyanyi aku, masih disuruhnya nyanyi. Udah kayak budak aku, budak cahaya. Apalagi ya, cabai. Yang pedes nggak sih? Ininya belum orang. Oh iya ya. Masak minyak dulu nanti. Udah nyanyi, disuruh nyanyi.
Tadi aku nggak punya banyak puisi aku. Masih muda kok pekat telinga kau. Nanti dipanggil laki kau nggak denger. Aku tapi panggil laki kau nggak denger. Hah? Kau kira perempuan? Udah nyanyi aku. Masih juga nggak denger. Budak kali ya. Hebat kali budaknya. Yuk kita makan ondel-ondel yuk. Mas aku suruh nyanyi, mau nyanyi apa aku? Hah? Kau suruh aku nyanyi apa? Nyanyi potong bebek angsa? Hah? Apa nyanyi kupu-kupu malam? Tadi kau pikir aku nggak nyanyi tuh? Berpantun aku nyanyi, bersanja. Apa baca naskah? Udah nyanyi aku. Disuruh nyanyi, ajak aku. Jelas-jelas aku nyanyi sambil joget. Dulu aku kan banyak deh. Dulu aku ada sekolah gendangnya ya. Udah nyanyi aku. Belum cukup bagi dia. Hah? Belum cukup aku nyanyi. Dingin, dingin, dingin. Kita buat dulu ketopraknya. Malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga. Seakan penuhkannya. Ini udah pakai air panas. Sedang apa di situ? Menunggu pacar jawabnya. Menunggu anak tapi makan dengan si dia. Cara kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu aku malu, ada gunung kawi yang berbaris di dinding, menatapku curiga. Hancur tomatnya, hancur. Tomatnya hancur. Hancur, tahunya hancur. Salah gorengnya. Harusnya minyaknya banyak, jadi dia nggak tenggelam. Ini adalah nggak apa-apa lah tomatnya hancur. Nggak apa-apa tahunya hancur. Yang penting apinya jangan hancur. Nggak apa-apa tahunya hancur. Asal bunda jangan hancur. Enak banget. Pakai telur mata kuda. Dalam ya.
Talinya hancur, biarlah situ. Sekarang kita gimana minyak ini ya? Ternyata mahal. Ntar lagi kita makan ya, makan ketoprak. Lontongnya dipotong dulu ya. Kenapa sekarang netizen banyak yang kasih komen negatif live di Bunda ya? Udah deh kalau mau komen, Bunda, body impian semua wanita kau ini Korla. Iya, Bunda cantik, makasih. Imam, haha, mak aku nggak mak akan marah. Umi, dada kau kenapa? Joget lah bun. Kunci. Tadi aku udah lagi joget, kok nggak nangka aku joget? Kau suruh aku joget, aku mau makan, ya? Aku mau makan. Jangan joget aja, kau nonton wayang, ya? Atau nonton panggung ronggeng, biar puas kau. Aku mau makan, jangan joget-joget kau suruh aku, emang aku budak kau. Si joget aja. Nonton wayang sono, ya? Atau nengok ini aja, nengok YouTube. Acara dangdutan. Tengok acara dangdutan sayang. Kalau kau pengen nengok joget-joget, nengok acara dangdutan. Ya, kau pikir aku penari gendang? Masih berjoget terus. Ada-ada aja. Tolonglah komennya ini dikit ya, aku mau makan ya. Aneh-aneh. Carilah ke sana sayang. Ya. Cari ke sana. Joget disuruhnya aja terus aku. Kau pikir aku mesin? Minta pada berjoget aja. Enaklah kau ya. Kayak nengok aku joget. Terus aku mati gitu. Pergilah ke YouTube sana sayang, pergi ke YouTube. Kau pergi ke YouTube. Kau klik joget 24 jam. Pasti ada itu. Tontonlah sampai 24 jam. Ya. Kalau bisa sampai kesawanan kau. Kalau bisa sampai kesawanan. Kau tonton di YouTube acara jogetan 24 jam. Ya. Siapa tahu kau ikut kesawanan, ikutan joget. Puas ya, kena repet ya. Itu yang kalian mau kan? Puas. Puas, ku repetin. Enak rasanya. Iya. Banyak kali tingkahnya. Udah nonton baik-baik live aku, puaskan batin kau. Gak ada acara seenak acaraku. Gak ada acara seenak liveku. Ya. Gak usah banyak kenconek. Takutnya nggak ngerti kok bilang keconek orang itu, ha? Itu kan bahasa Medan. Takutnya dia orang Madura pula, enggak. Nggak ngerti kok keconek. Muncungnya banyak kali. Mana ketopraknya? Bentar lah, sabar lagi dimasak. Semuanya kan perlu diproses. Aku kan ngeracik. Nggak langsung beli jadi, abang-abang, emangnya Jakarta. Bang, ketoprak ya bang. Pakai telur. Yang pedes dikit gitu kan, cerewet gitu mintanya, ya kan? Belinya setahun sekali. Yang abang-abang itu moncrot keringatnya. Namanya diracik. Namanya ketoprak dibuat sendiri. Emang Indonesia?
Langsung dipesan langsung ada. Ini bukan Indonesia Chong, Choi, Jack. Ini bukan Indonesia ya Jack. Apa-apa udah jadi, ya. Apa-apa udah tinggal dibuat sendiri. Ini enggak sayang, enggak sayang. Di sini harus diulek dulu, ya. Diulek dulu. Emangnya Indonesia? Hah? Emangnya Indonesia? Ketopraknya siap jadi. Sini enggak sayang, enggak. Ketopraknya harus dibuat dulu, diolah dulu, nggak langsung jadi, ya. Kalau di Indonesia mah enak, langsung jadi, ya kan? Langsung ada, tinggal dipesan langsung dapet. Sini enggak sayang, diolah dulu, diracik dulu. Bahagialah hidup kalian Indonesia itu. Apa-apa tinggal serba ada, ya. Makan babi panggang pun ada, ya. Makan jantung sapi pun ada, tinggal enak. Di sini mana ada? Apa-apa harus ngeracik. Nggak bisa kita kayak di sini, kayak Indonesia langsung siap sedia. Sini diracik dulu. Beginilah hidupku di Eropa. Beginilah hidup mama kalian ini. Apa-apa harus diracik. Tuh gini tadi taruh aja sekalian bodoh. Cukup ya minyak itu. Ya, kurang minyak. Minyak kurang. Cukupnya minyak. Apa-apa dibuat dulu sayang. Nggak langsung jadi. Kalau di Indonesia kan langsung jadi kan. Ada lah gitu abang-abangnya kan. Kalau di sini enggak. Ini harus buat dulu, ngeracik dulu. Sedih nggak sih hidup kayak gini? Hah? Sedih nggak sih kalau menurut kalian? Emangnya di Jakarta ketoprak lewat depan rumah? Hah? Enak betul kayak gitu ya? Mau lah aku. Tapi sayang, aku nggak suka tinggal di Indonesia. Banyak orang yang cerewet. Banyak orang yang julid. Banyak yang orang ngurusin dosa orang. Aku nggak suka tinggal di Indonesia. Banyak manusia julid. Banyak manusia yang ngurusin dosa orang. Ya. Banyak yang munafik. Ya. Kebanyakan yang aku bilang. Mungkin beda ya. Zaman sekarang sama zaman dulu. Ini zaman dulu lebih enak. Kok sekarang mah harum. Sekarang kita masak. Aku tadi mau ngapain ya? Coba apa aja bumbu apa? Bawang putih. Menggilingnya, alah pakai ini aja. Pakai gilingan batu aja, nggak usah ya, kan ala ini, ala ketoprak abang-abang. Rokoknya udah digelinting, udah. Pakai bawang putih, ya, pakai bawang putih. Bawang putihnya satu aja, kalau nggak yang kecil 2 biji. Bawang putihnya 1, terus pakai garam ya, iya kan? Pakai jeruk nipis kalau nggak salah kemarin pakai abang-abang itu pakainya pakai jeruk nipis kayaknya. Yang di depan, yang di video terakhir itu kita tengok. Terus gitu aja. Pakai garam, pakai gula merah nggak sih? Hah? Ini garam apa Ajinomoto? Pakai kecap nanti ya, pakai kecap.
abisin, kecap abisin, serbaguna dan tahan lama. Udah, apalagi ya? Ini aja bumbunya kan? Baru kacang. Hah? Makan ketoprak, makan ketoprak, makan ketoprak. Kacang. Enak kayaknya ngegiling pakai ini ah. Hah? Pakai batu gilingan aja lah, ribet aku. Batu gilingan aja. Gak enak gitu loh. Ngilu gigi aku. Gigi aku ngilu. Gak enak. Ngilu gigi aku. Suaranya ketak ngilu, ya. Ngilu aku. Gigi aku ngilu ya. Ngilu gigi aku. Ya, ngilu gigi aku. Ngilu aku ngilu di apa itu? Jadi ketoprak Jerman. Ketoprak Jerman, ketoprak Jerman. Ini nama ketoprak Jerman. Nggak bisa aku jadi tukang rujak ini. Menggiling kacang aja udah capek tenaga aku. Salah sekali lah. Ketoprak Jerman, namanya ini ketoprak Jerman. Ya, ketoprak Jerman. Ketoprak Jerman, namanya ini ketoprak Jerman. Ketoprak Jerman, ketoprak Jerman, namanya lah ketoprak Jerman. Puas enggak kalian? Hah? Puas enggak? Udahnya itu. Kurang air nggak sih? Namanya lah ketoprak Jerman. Udah nggak apa-apa, di sini aja. Ketoprak Jerman, ketoprak Jerman. Namanya lah ketoprak Jerman. Ketoprak Jerman, ketoprak Jerman. Namanya lah ketoprak Jerman. Ketoprak Jerman. Kontak kena air basah, kau rusak lagi laptop. Tutup aja lah dulu. Ketoprak Jerman. Ketoprak Jerman. Namanya lah ketoprak Jerman. Ketoprak Jerman. Masukkan semua toginya, mie-nya. Enaknya ini. Banyak makannya ya. Banyak kan makannya Korea.
tahu. Puas kau. Puas lah pokoknya ya hari ini ya. Habis nggak ini ya? Habis lah. Tahunya kan banyak soalnya. Pakai kecap. Makan dulu. Lapar aku. Sekarang kita makan. Alah. Sekarang kita makan. Makan dulu, teman-teman. Bunda makan dulu ya. Makan ketoprak dulu kita. Kurang bumbu itu, Bun. Udahlah. Yang penting jadi. Namanya juga buatan sendiri, sayang. Ada aja kurangnya pasti. Kan nggak profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting rasanya nggak lari. Yang penting rasanya nggak lari, sayang. Rasanya nggak lari. Emang enak ketoprak ini ya. Aku suka ketoprak memang. Nggak ribet. Yang bikin gairah tuh apa nggak? Lontongnya ini. Kayaknya besok Bunda banyakkan aja kacangnya sama airnya ya. Ini kayaknya ada kayak kurang garam kayaknya rasanya, tapi udah cukup sih. Emang ketoprak ini ciri khasnya pakai mie ya. Iya kayaknya kurang ini sih, kurang kuahnya gitu. Itu malam Bunda buat lagi ah.
kurang garam ini. Ini garam tadi kesekitan. Coba taburin garam ya. Kurang garam. Kurang garam gitu loh. Kurang garam, kurang air, kurang kuah. Baru enak, baru sedap dia. Dikasih garam. Emang kalau makan itu kalau misalnya kurang garam pasti nggak enak, kayak ganjil gitu rasanya. Aku memang suka ketoprak dari zaman bahola. Zaman belum merdeka, aku udah suka ketoprak. Kalian suka aku ketoprak. Gado-gado, pecel gitu nggak demen aku. Sekali aja cukup makan udah. Kalau ketoprak sanggup aku 2 hari sekali. Atau setiap hari, sanggup aku. Di Jakarta, kalau udah ketoprak pasti aku beli. Aku mengenal ketopraknya di Jakarta. Jualan apa bang? Bang teng tong tang tung tang tung. Apa tuh bang? Ketoprak. Begitu aku rasain enak bener. Nggak nyinyir gitu. Nggak ribet pakai sayur. Aku kayaknya kalau makan sayur pakai kuah kacang itu kayaknya buat aku kurang pas gitu loh. Kecuali pakai belacan, pakai sambal terasi. Tapi kalau pakai kacang tuh kayaknya kurang buat aku ya. Kayak kurang kayak mana? Kayak aneh. Kok ini kan simple. Pakai toge, pakai mie, kacang. Yang buat gahira tuh apa? Mie-nya. Mie-nya sama lontongnya. Bumbu dasarnya sama sayang. Tapi aku gak suka dengan sayur-sayurannya itu. Hampir mirip, cuman dia pakai sayur-sayur lauk. Ngunyah sayurnya tuh bikin malas. Aku kalau makan gado-gado, lontongnya doang aku makan. Sayurnya aku sisakan. Lihatlah aku makan ketoprak kan. Repot nggak sih? Mesti belanja dulu. Pingin makannya dari 2 hari yang lalu. Ya, kemarin belanja dulu. Masak lontongnya dulu. Ya. Di Indonesia. Hari ini kita makan ketoprak. 5 menit 1 jam udah nongkrong ketopraknya. Di sini perlu waktu 3 hari. Niatnya dari berapa hari yang lalu. Ya. Mesti direncanakan dulu makan ketoprak. Nggak langsung-langsung. Itulah hidup di Jerman. Semuanya perlu sendiri dibangun. Pesan ketoprak sama orang Indonesia pun perlu waktu. Seminggu baru bisa dapat waktunya. Mending buat sendiri. 3 hari jadi. Iya kalau misalnya bumbunya semua lengkap. Kalau bumbunya nggak lengkap, beli kacangnya dulu, beli togenya dulu, beli lontongnya dulu.
Makannya 5 menit. Tapi membuatnya perlu masak. Ya. Masa sehi pun nggak bisa dikalah, nggak bisa nandingin. Ya. Masa sehi nggak bisa nandingin. Terasa lama bener. Kayak nunggu lebaran. Ya iyalah. Rencananya hari ini. Besok mulai belanja. Memangnya lontong nggak perlu didinginkan? Dinginkan lontongnya aja 5 jam. Apa nggak makan waktu 2 hari? Kan cuma ketoprak doang, segini doang. Ya Allah. 2 hari aku makan kau ya. Masak kau tuh 2 hari. Nanti malam aku makan lagi ketoprak ini. Nggak puas aku. Pokoknya beberapa hari makan ketoprak aku. Aduh maaf ya sayang. Bunda udah kerja di ini, di McDonald. Aku udah cinta McDonald sayang. Belum tentu tempat kerjamu seenak yang kurasakan sekarang. Walaupun aku kenal kamu. Tapi belum tentu. Situasi perlu waktu sayang. Aku udah enak kerja di McDonald. Jadi aku nggak tergiur dengan bayangan-bayangan yang belum kurasakan. Maaf ya sayang, makasih buat tawarannya. Kalau bisa kasih yang lain, tawarkan yang lain. Siapa tahu banyak yang nganggur. Kalau bunda udah dapat kerjaan enak, gajinya udah mantep, kerjaannya udah kenal, situasinya udah nyaman. Sesuatu yang menjanjikan belum tentu enak. Ya, makasih sayang buat tawarannya. Makasih buat uang tiketnya, ya. Coba kau tawarkan yang lain. Ini keringat buntet inilah. Enaknya. Siapa yang mau jilat? Kalau tadi pecel nggak habis aku. Tadi kalau katanya pecel, kalau tadi katanya rujak, kalau tadi katanya gado-gado, aku nggak jamin habis. Itu porsinya banyak loh. Porsinya banyak itu. Setengah lontong. Enak kan? Suka aku ketoprak. Suka bener aku. Nggak tahu lah. Mana rokokku? Ya Allah, udah aku gelin. Sembunyi kau. Tadi kalau seandainya bukan ketoprak, mungkin nggak habis. Gado-gado jangan harap. Pecel, kalau pecel pasti aku minta apa namanya, dosisnya yang kecil. Di Jakarta itu ya, ketoprak yang paling pernah aku rasakan paling enak banget ya, enak banget. Selama aku makan ketoprak di Jakarta puluhan tahun, yang paling enak itu ada di Cipete. Waktu itu bunda nginap di rumah anak-anakan bunda. Di depan rumahnya di dari situ ada tukang ketoprak di depan kos-kosan. Ya Allah, enaknya. Mana panas-panas lagi. Yang dagingnya udah pakai SMS lagi. Semuanya masanya pakai SMS. Cucu nggak sih? Enak ketopraknya. Nggak tahu lah aku tadi ludahnya entah apa itu. Nggak penting buat aku.
Mau pakai ludah pelet kayak ludah dukun terserah. Yang penting udah masuk perut. Nggak penting aku. Mau dia budukun kayak mau pakai ludah apa kayak biar aja. Mau pakai kain apa tali poncong nggak penting buat aku. Yang penting aku nafsu makan. Yang penting nafsu makan. Yang penting tuh makan makanan itu. Nggak penting aku. Yang penting aku makan baca bismillah. Kenyang udah. Persetan dengan segala pelet memeletnya. Persetan dengan pegangan dia. Nggak penting buat aku. Yang penting bisa mengundang aku lapar. Ya. Karena selera makan itu paling penting dalam hidup. Orang sakit pun butuh nafsu makan. Udah ke perut ngapain gue pikirin. Persetan dengan pegangan dia. Mau pegang kuntilanak kepala 5 kayak. Ya kan? Mau kunyang sekalipun nggak penting buat aku. Yang penting ketoprakmu enak bang. Enak mas. Enak ngono kok mas. Tak jejelin tuh enak ngono loh. Tak jejelin ngono mas. Ketoprak apa iki mas? Kok dolene oleh kau sakit itu saya dedrung. Makanya saya tak dedrung mas. Tak ngenek lo mas dedrung mas. Yang penting enak. Aku kalau makan di Jakarta kalau udah enak makanan itu, nggak penting aku apa kata orang. Itu kan ada ininya, ada poncongnya. Ah emang gue pikirin nggak nampak kok poncongnya. Di mana poncongnya? Biar aku cekek sekalian. Yang penting udah makan puas pulang tidur. Itu paling penting buat aku. Ya kan? Yang penting makanannya baca bismillah. Udah itu. Bismillah udah sebagai racun buat segala jenis iblis dan setan. Yang penting enak. Emang dasar udah enak itu. Enak kali, tahunya panas. Tahunya digoreng dulu sama dia. Mata sapi ya bang? Mas, mata sapi mas? Makan di sini mbak katanya. Enggak, makan di gunung. Mbak makan di mana? Di gunung. Ya iyalah mas, makan di sini, masa makan di jembatan? Emangnya gue ini. Kalian sibuk baca aja komennya. Gak usah dibaca komennya. Biarkan aja aku ngoceh. Ntar kalau aku udah baca komen serius. Lidahku udah gak enak lagi merepet. Biarkan aku gak usah baca komen. Kalian dengarkan aja radioku ya. Radio Kola Siratu Jreng-Jreng. Ya. Mau makan di mana mbak? Makan di gunung mas. Yang makan di sini lah mas. Masa makan di jembatan Ancol? Ada aja ngakak semua di situ orang. Bunda beli itu kayak ketoprak nggak. Kayak semua nongkrong di situ. Makan di sini mbak, di gunung mas. Masa di jembatan Ancol? Cantik kali bunda hari ini. Dari lahir cantiknya sayang. Nggak hari ini aja. Kemarin-kemarin. Besok lusa. Sampai kiamat cantiknya aku. Wajahku bertahan 1000 tahun untuk kecantikan. Ngapain orang itu? Apa sih diurut? Alah. Bikin tenda orang itu. Soalnya hujan-hujan sih ya. 5:30. Lama kali bunda kerjanya 8:30. Nanti bunda minta nanti bunda jadwalnya tukar aja. Aku nggak mau lagi jadwal kerja jam 9 malam Kayak penjaga kantin. Nggak mau aku seorang perempuan seperti aku kerjanya malam-malam gitu loh. Kayak penjaga kantin. Kerjanya besok aku tukar jadwalnya. Bulan depan saya nggak mau lagi jadwal sampai jam 5 Jadwalnya jangan malam-malam dong. Nggak ketemu abah. Enak ketoprak ya. Ketoprak ini memang enak ya. Tuh kan kalau makan ketoprak gitu aku terbayang lagi. Udah kenyang, terbayang lagi ketoprak itu. Itulah. Itu ada setannya. Ada pegangannya. Memang ketoprak itu memang enak buat aku, ya. Bukan disuruh diam aku. Sampai keluar suara aku lah Tuhan. Bunda ajak dong kerja di sana.
kerja di sini nggak segampang sayang. Di sini ini benua Eropa. TKW, tenaga kerja wanita, tenaga kerja laki-laki hanya sampai di benua Asia. Dari mulai ujungnya Dari ujungnya Malaysia sampai ujungnya Arab. Situ aja mentoknya. Sampai ujungnya Cina, Taiwan, Korea. Itu aja. Korea bisa nggak sih? Kalau udah sampai benua Eropa tuh hukumnya udah berbeda sayang. Kalau kau mau kerja di sini, yang paling penting adalah izin tinggal. Kecuali kau memang dikirim dari Indonesia kerja di suatu PT atau perusahaan, entah perusahaan buyer, entah airport, punya keahlian yang bisa dijamin. Tapi kalau cuma kerja sebagai kuli, ya kuli lah istilah katanya, kerja gelap, itu nggak akan dapat sayang. Itu yang gelap ya, yang resminya lagi lebih parah. Di sini kerja resminya tuh harus punya izin tinggal. Mendapatkan izin tinggal itu seperti apa di sini? Kalau nggak kawin, hidup bersama lelaki, hidup sama perempuan, dijamin hidup kau di sini baru bisa kerja. Tapi kalau nyelonong teket kemari, nggak bisa kerja sayang. Ketangkap dipulangin. Di tempat kerja Bunda McDonald itu harus resmi, harus punya surat izin tinggal, surat kerja, ya, bukan visa turis, tapi udah berupa izin tinggal. Jadi nggak gampang sayang. Kecuali kalau kau memang udah tinggal di Jerman, kuliah, atau memang kau tinggal dengan keluarga kau, atau kau punya suami atau punya istri, boleh. Tapi kalau kau cuman nggak ada surat, nggak ada apa-apa, nggak bisa sayang. Ini bukan benua Asia. Asia mah enak, banyak cabang-cabang tuh dikirim ke luar negeri. Luar negerinya luar negeri mana? Ujung-ujungnya Asia doang. Jerman susah sayang. Kecuali kau ke Belanda atau ke Paris. Mungkin masih bisa nyeluduk apa sih istilah katanya? Kalau kerja kalau nyeluduk apa sih? Nyeluduk. Kalau kau kerja kalau di Belanda, kalau di Paris mungkin masih bisa kau kerja sembunyi-sembunyi deh istilahnya. Jerman nggak bisa. Polisi selalu ngontrol pegawainya. Ya, daftar pegawai terus dikirim ke kantor polisi beserta dengan izin tinggal. Ya, harus dikirim. Harus dikasih laporan berapa pegawaimu, berapa orang pegawaimu, serta izin tinggalnya dikirim. Jadi nggak mudah. Kecuali misalnya ada kayak mana ya istilahnya? Ya adalah kayak kalau misalnya udah tinggal di sini, boleh kerja gelap. Tapi udah tinggal di sini, gitu boleh. Kerjanya juga cuma 6 jam atau 2 jam doang. Nggak boleh lama-lama kayak gue. 12 jam. Gue. Kayaknya Bunda mandi lah ya. Jam berapa nih udah? Bersinar warna. Aku belum minum ya. Bersinar warna pelangi di dalam jantung. Sejenak urung mengerti, menjauh jantung. Kau kubuang sekarang sampah. Dari kemarin kau bau bener. Udah kayak hater bau kau. Hater kan bau sampah. Kau kubuang nanti ya. Jadi nggak ada istilah lupa. Ya, buang kau. Dalam hati. Kok becek gini sih? Kayak pasar ikan. Besok sebelum Bunda ke Berlin, ku gosok rumah ini. Ku gosok. Ya, besok kan Bunda masih kerja. Ya. Besok hari apa sih? Ini hari apa? Hari Sabtu ya? Iya, nggak dugem kalian? Nggak dugem? Nggak dugem? Mana suaranya? Nggak dugem? Apa bisu? Nggak dugem kalian? Nggak ada duitnya takutnya enggak. Minta sedekah dulu ya. Nggak dugem kalian? Nggak dugem? Malam Sabtu loh nih. Jeranjung di diskotik. Bang, bung, bang, bung, bang. Banting semua botol.
pecah-pecahan tuh table. Hah? Gak dugem? Gak ada duit kalian? Hah? Gak ada duit? Enggak? Masa sih? Nganggur sih ya soalnya ya. Aku suruh dugem, pesan table 10 biji. Yang gak punya table suruh duduk aja di table saya. Ya, biar saya bayarin semuanya. Gak ada duit. Kapan-kapan Bunda traktir ya. Kapan-kapan gue traktir kalian dugemnya. Aku siapkan semua apa kalian mau. Ya, semuanya. Kenyang perut aku. Kayaknya nontonnya di sini aja deh. Di sini. Berjuta warna pelangi di dalam hati, sejenak ulun mengerti, jauh pergi, tak ada lagi cahaya diri, semua ada penghujung, aku tertinggal pergi. Oh, berjuta warna pelangi di dalam. Kalau suaraku kayak Anis Monica, ku ganti vibranya. Berjuta warna, ku tinggikan lagi suaraku sampai pecah itu mikrofon, sampai pecah yang namanya sistem kok apa teman? Apa sih namanya? Apa namanya yang 2 biji itu? Hafal namanya itu sampai bergetar ku buat. Berjuta. Udahlah ya. Makin cantik aja kakak ini.